يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat panjang umur kepada kita seberataan sehingga kembali Ahad siang berkumpul di majelis ilmu ini sama-sama dengan niat, dengan tujuan mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu kita ini membawa kita kepada kebaikan-kebaikan akhirat, menjadi sebab kebahagiaan kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kitab kita Lubabul Hadis, pertemuan yang terakhir tuntung membaca bab ke-26. Pertemuan terakhir kita tuntung membaca bab ke-26 tentang ancaman berzina. Hari ini kita masuk kepada bab yang ke-27 fi at-tashdidi 'ala liwat. Bab mengupas tentang kecaman atau ancaman atas perbuatan homoseksual atau liwat dalam bahasa Arab. Jadi bab yang ke-27 ini berbicara tentang kecaman atas perbuatan homo. Sebenarnya ulun hendak membaca ini di Ahad nang lewat. Namun suasananya pun kada cocok. Acara tasmiyah masa yang dibaca tentang homo. Itu artinya kada nyambung. Dan meletakkan sesuatu sesuai keadaan itu penting. Meletakkan sesuatu sesuai dengan keadaan itu penting. Semisal
ada penceramah diundang berceramah dalam akad nikah. Jadi ada acara pernikahan, akad nikah, penceramah diundang agar menyampaikan siraman rohani usai akad nikah. Apakah cocok ketika penceramah diundang untuk menyampaikan nasihat pernikahan, malah isi ceramahnya mengingatkan kematian? Kada nyambung. Orang hanya himung-himung bahagia, pengantin baru, menggebu-gebu semangat pasangan mempelai nih. Cintaku halal jerinya. Penceramah berceramah, hati-hati kematian kapanpun bisa menjemput. Maka kisah menangis pulang. Azab kubur teramat pedih, siksaku. Kada nyambung. Harus ada pada tempatnya. Acara orang berbahagia, terjadinya akad nikah, hubungan jadi halal, pian bahas kematian, siksa kubur. Atau membahas tentang bagaimana sakitnya roh dicabut. Kada nyambung itu. Sama acara tasmiyah yang dibaca kecaman untuk perbuatan homoseksual. Kada nyambung. Takurihing ulun melihat bab ini semalam. Kebetulan lampu mati, minyak habis, kita selesaikan. Jadi bab ke-27 hari ini fi tasydidi 'ala liwat, kecaman atas perbuatan homoseksual. Di dalam bahasa Indonesia, homo itu adalah satu perbuatan manakala seorang laki-laki bernafsu dengan laki-laki yang lain. Belianan. Laki-laki nafsu terhadap laki-laki yang lain, itu homo. Kalau perempuan lawan perempuan saling bernafsu, syahwat, itu lesbi. Lesbi. Na'udzubillah, keduanya diharamkan, diancam, dikecam dalam ajaran agama Islam. Sebagai manusia, Allah menciptakan itu berpasangan. Sunnatullah, Allah sudah mengatur laki-laki itu dipasangkan dengan perempuan. Organ-organ produksi laki-laki match atau cocok sesuai dengan organ perempuan. Pasangannya pas, itu nak klop. Kunci masuk kepada lubang kuncinya. Amun lakian lawan lakian, batang bahantub. Kada sesuai kehendak Allah, haram ini. Menyelisihi daripada apa yang sudah ditatan di alam semesta. Kada nyambung, kunci lawan kunci begilas. Lain pasangannya. Hidung diciptakan gesan mencium aroma. Muntung diciptakan untuk makan, untuk minum, konsumsi dan yang lain, dan menjadi alat untuk mengeluarkan suara sebagai bentuk komunikasi. Masing-masing organ itu sudah ada aturannya. Jangan menyalahi daripada aturan. Amun berbicara, kenapa sampai ada manusia menyimpang daripada umumnya yang lain? Lakian, nafsu terhadap lakian, kan menyimpang gitu. Menyimpang. Terjadilah di situ homo, na'udzubillah. Penyimpangan seksual. Apa sebabnya? Macam-macam sebabnya. Kalau dianalisa,
ada sebagian yang melakukan perbuatan homo ini, sebabnya apa? Eksperimen. Bagaimana eksperimen maksud ulun? Ada seseorang tuh kaya raya sudah. Sugih. Finansialnya super. Berisi bini banyak sudah. Cacap igut lawan binian, semua dirasainya. Kekuatan inya bisi, kekayaan inya bisi, rumah banyak, mobil banyak, jet pribadi bahkan mungkin. Apapun yang dimauinya tuh ada terus. Apapun yang inya kehendaki bergerak hati tukarnya. Saking sugih dan kayanya, bebinian semerataan dicobainya. Dari suku Arab, dari suku Afrika, dari seluruh dunia dicobainya berataan sudah. Karena inya kehabisan sasaran untuk melepas syahwat dan nafsu, bereksperimen. Coba pang sesama jenis. Dicari pinak lalakian nang gemulai kada bejanggut kada bahasa singut. Hantupnya. Na'udzubillah min dzalik. Terkadang kayak itu, kelainan seksual. Kenapa? Nguyak lawan binian. Ada percobaan-percobaan yang muncul di nafsu dirinya sebagai bentuk eksperimen, imbatu ketagihan. Na'udzubillah min dzalik. Itu satu. Ada sebab lain. Kenapa? Karena terkurung di satu tempat nang di situ lakian seberataan. Ini sebab umum juga terjadi homoseksual. Terkurung di satu tempat bertahun-tahun nang dihadapi seberataan lakian. Batang semua. Contoh, mohon maaf, di mana? Penjara. Di penjara itu yang kelas-kelas berat nang tahunan puluhan tahun nang diiti lakian ketia lakian tersiksa di situ. Nang kelas-kelas berat nang terasingkan di pulau terpencil penjaranya, lakian ketia lakian dihadapi. Ada tahanan nang baru masuk kada pina bejenggot, kada basa singut, pina memutih sedikit, hantup buhannya bergilir. Na'udzubillah min dzalik. Terjadilah penyimpangan seksual. Kenapa? Kurangnya interaksi dengan bebinian. Lakian pina memutih muah sedikit, kada berjanggut, mana gemulai pulang lagi. Hai, lakiannya. Aduh. Keadaan memaksa juga, nafsu terus meningkat, kada terbendung, yang ada dihadapi batang semua. Ada pina mencokonong putih sedikit, hantup buhannya, gilir buhannya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Terjadi homoseksual. Di tempat nang di situ jarang ada binian dan bertahun-tahun tak kurung. Ibarat jika ada sapi putih, hantup buhannya. Ada juga sebab nang jarang apa? Karena bawaan inya karancakan begaul lawan bebinian dari halus. Terlahir sebagai laki-laki, tapi kemayu. Tahu kemayu lah biar. Model yang kayak ular. Pun. Teng. Laki-laki menunjukkan kejantanannya, jangan kemayu. Gara-gara dari halus kawanannya bebinian tarus, komunitasnya binian tarus, main ajak tukup lawan bebinian. Pola pikir binian pun meresap dalam jiwanya, cara berpikir binian pun masuk ke dalam otaknya. Bahkan nanti sampai pada satu titik minat-minat bebinian tadi meresap kepada minat inya. Bebinian hendak main BP-an, tahu BP-an lah. Adalah ini BP-an. Siapa yang ingat BP-an?
nang bonekaan kertas digantung, digunting-gunting, kawa dipasangi baju-bajuan. Nang tua-tua bahasa sengot ni tahu bahari. Bebinian main gitu, minat bebinian ke situ umpat juga main BPan. Bebinian main tali nang beluncat umpat juga nang dak. Lakian gitu. Bebinian berminat terhadap warna-warni keping-pingan, umpat juga warna pink. Sampai pada titik ketika kawanannya binian dewasa berminat pada lawan jenis, inya lakian berminat pada lakian juga. Kenapa? Meresap cara berpikir binian nang inya gauli saban halus. Melihat lakian pindah bunga sedikit, pindah benafsu, padahal seorang tuh misi batang. Ih, gagahnya. Lah, geli lu nang gitu tuh. Lakian loh. Gagah ya Cin. La ilaha illallah. Melihat lakian. Seorang lakian juga. Nah ini bahaya. Gara-gara kayak itu minat inya lawan lalakian. Pas lalakian yang dihandakinya sama kayak itu juga latar belakang hidupnya. Mulai bahari begaulan binian tarus. Jadi sama-sama latar belakangnya ada kemiripan, nafsunya sama-sama pada laki-laki juga, saling melengkapilah batang dan batang dari bahan tub. Na'udzubillah min. Dan ini fakta banyak di luar sana. Nang ini tadi terdidik dengan didikan kewanita-wanitaan feminim, minat binian pun diminati olehnya, nang seekong lakian tadi, kayak itu juga. Terkadang yang kayak ini menutupi jati diri aslinya dengan apa? Olahraga tubuh. Makanya kada heran beberapa tahun yang lewat ketangkapan di satu gym, tahu gym lah pian, tempat olahraga tubuh, otot supaya begana, six pack, bicep dan otot yang lain gagah-gagah. Langkar-langkar awak nih, seterek, harau, nafsunya sesama lelaki. Menutupi yang tadi. Inya membentuk tubuh supaya gagah, supaya lelaki yang lain yang satu frekuensi lawan inya benafsu lawan inya. Ih, perutnya six pack, Cin. Ih. Geli. Nah. Terjadi akhirnya homoseksual. Dan ini kalau diobati, ingat. Kalau diobati, apa caranya? Bawai nang pinagemulai ini pada hal-hal nang memicu adrenalin. Kawan ini terus pian lakian, jangan dihabui. Bantui keterbelakangannya. Bawai begawi hal-hal nang ekstrim. Betajun contohnya di jembatan sulingan, salto. Aku takutan. Bung tunjuk. Terbentuk jiwa laki-lakinya. Bawai bermalam di hutan 3 hari. Nyamuk ya. Bawai. Akawa diobati. Hal-hal nang lelaki, bau-bau lelaki itu, bawainya menggawi itu. Bawainya naik kendaraan nang trail, naik hutan, wah belicak rabah, lintuhut lingsak, biar. Lingsak ya. Aduh. Terus supaya muncul jiwa lelakinya. Akawa diobati itu. Ajak bergaul dengan pergaulan lelaki. Kada apa-apa pian menyerempet dikit kisahkan tentang bebinian. Wah, kenapa kita berminat binian dan pokoknya supaya kawan kita nang gemulai jadi lelaki sejati. Aku lelakimu. Wah, mantap. Jangan dibully nang kayak itu, kasihan ya. Kau diobati tadi. Bawai contohnya nang ada kalau ranjak di pohon itu model kayak tarsan-tarsanan. Nang mulai pohon satu pohon yang lain. Allah, dah guguran. Biar bangkak lintuhut. Itu laki. Hal-hal yang memicu adrenalin bawainya. Hal-hal yang ekstrim bawainya.
Tadi contoh betajun le jembatan lu nak ke sungai bawah salto. Wah, aku takut nih. Tonjo, pow! Timbai bandar. Didiknya jadi lelaki sejati. Kayak itu. Jangan dilihatkan mengkawan ada kayak itu. Hadis pertama, qala Nabi alaihi assalatu wassalam, man qabbala ghulaman bi syahwatin adzabahu Allah taala fin nari alfa sanah. Na'udzubillah. Hadis pertama, barang siapa yang mencium bibir laki-laki atau anak laki-laki, gulaman. Barang siapa yang mencium bibir anak laki-laki dengan syahwat, azabahullah ta'ala, niscaya Allah akan mengazabnya di neraka. Niscaya Allah akan mengazabnya di neraka 1000 tahun. Al-fasanah. Dahsyat. Na'udzubillah. Barang siapa yang mencium anak laki-laki dengan syahwat. Ini lakian maksudnya. Man qabbala, lain qabbalat. Barang siapa laki-laki yang mencium laki-laki lain dengan syahwat, Allah azab orang tersebut di neraka 1000 tahun. Apa ciri-ciri syahwat? Di dalam taklik di bawah, dhabitus syahwah intisyarul dzakar fir rajul. Apa? Kerasnya batang. Belak-belakan kitabnya intisyar itu berdiri. Berdirinya dzakar, itu ciri syahwat lelakian. Adapun ciri bebinian itu timbul syahwat, mailul qalbi fil mar'ati. Apa? Adanya gejolak jiwa. Binian kalau bersyahwat, di hatinya gedegup-gedegup. Kehandakan benar. Lu lain binian juga tahu kayak Pak. Gambarannya, mailul qalbi. Condongnya hati terhadap apa yang disyahwatinya. Barang siapa lelakian mencium lelakian lain dengan syahwat, artinya menciumnya karena nafsu. Lakian dicium karena nafsu. Allah azab orang tersebut 1000 tahun di dalam nerakanya. Na'udzubillah min dzalik. Mencium lelaki. Gulaman diistilahkan dengan gulam itu biasanya anak-anak yang masih belasan tahun. Putih, bersih, sengat belum tumbuh, janggut belum tumbuh, masih polos kanakannya. Biasanya mereka yang punya penyimpangan seksual bernafsu melihat kanakan gitu. Pina putih mencoronong kanakannya barasih pulang kadada bakunat lintuhut. Mana suaranya merdu halus pulang lelakiannya. Assalamualaikum. Nafsu orang yang punya kelainan seksual gitu. Itu gulam. Atau diistilahkan di dalam bahasa Arab dengan sebutan amrad. Amrad, hamzah, mim, ra, dal. Amrad. Itu satu istilah bagi lelakian yang belasan tahun dan kada tumbuh sasingut dan janggutnya. Barasih, itu amrad. Yang punya kelainan seksual tadi, nafsu melihatnya itu. Sampai tak cium,
dosanya naudzubillah singganalan. Hadits kedua, qala alaihi assalatu wassalam, law igtasala al-lutiyu bima'il bahri lam yaji yaumal qiyamati illa junuba. Seandainya seseorang yang homo mandi junub dengan seluruh air di lautan, seandainya orang yang homo mandi junub dengan air selautan, lam yaji yaumal qiyamah illa junuba. Tetap kelak di hari kiamat keadaannya junub. Na'udzubillah min dzalik. Tidaklah datang ia hari kiamat kecuali tetap dalam keadaan junub. Itu panjangnya. Tetap ia kelak dalam keadaan junub hari kiamat. Artinya kada suci. Hadas besar. Ancaman ini bagi mereka yang homoseksual. Kejadian sudah contohnya. Na'udzubillah kemaluannya dimasukkan ke dubur lakian lain. Kejadian. Wajib mandinya. Walaupun inya mandi dengan air laut sekalian, tetap hari kiamat junub. Kalau inya kada taubat sebelum meninggal. Kalau inya kada mengakui itu dosa besar sebelum meninggal dan beristighfar dan taubat, tetap dalam keadaan janabah hari kiamat. La ilaha illallah. Kada kegampangan, jangan dianggap remeh inilah. Masalah kelainan atau penyimpangan seksual ini jangan dianggap remeh. Kalau pang kena ada dengan alasan ini adalah negara bebas, jangan larang-larang kami. Satu hal yang biasa kami nafsu dengan sesama jenis, yang menanggung kami yang menikmati, dan kalian tidak dirugikan. Jangan larang-larang kami. Baiknya bucap kesah tegas gemulai. Gregitan gitu. Apakah diterima alasan itu? Tidak. Karena kita punya kewajiban untuk mencegah yang mungkar. Kalau inya sudah mengumumkan gawiannya nang menyimpang tadi di hadapan orang banyak, ketahuan dengan bukti-bukti yang konkret, kita harus merubah kemungkaran ini. Kalau kada, dampaknya bencana bisa menimpa kita. Sampai dilegalkan dengan itu. Ada kawan dilihatakan. Ngapain kalian tegur kami? Kan kami juga yang menikmati. Kalian kan nggak dirugikan. Sambil begincu lakian tadi bukan dia. Tarik ilatnya. Bukan masalah tidak dirugikan dan yang lain, Bang. Tapi ini masalah tentang memancing kiamat sughra di kampung. Menjadi sebab turunnya wabah, musibah, kecelakaan di kampung. Kenapa? Mungkaran yang besar. Kemungkaran yang gana mendilihatakan ikan menggawi gitu. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Hadits ketiga, qala alaihi assalatu wassalam, man qabbala ghulaman bi syahwatin uljima bilijamin min nar. Barang siapa yang mencium anak laki-laki dengan syahwat,
Barang siapa yang mencium anak laki-laki dengan syahwat, maka ia akan dikekang, diikat dengan tali dari api hari kiamat. Barang siapa yang mencium anak laki-laki dengan syahwat, maka ia akan dikekang dengan api dari api. Dikekang dengan tali dari api. Na'udzubillah min dzalik. Artinya ancamannya ngeri. Sekali mencium hanya itulah, belum hubungan lewat dubur lagi. Mencium lalakian dengan nafsu, padahal inya sama pada lalaki, akan dikekang dengan api dari akan dikekang dengan tali dari api. Mencium, apalagi sampai kejadian nang kayak itu. Na'udzubillah min dzalik. Hadis keempat, qala alaihi assalatu wassalam, man massa ghulaman bisyahwatin. Barang siapa yang memegang, menjapai hanya kada mencium. Barang siapa yang menjapai atau memegang anak laki-laki dengan syahwat, la'anahullah wal malaikatu wan nas ajma'un. Maka Allah akan melaknat orang tersebut. Allah akan melaknat orang tersebut. Dan malaikat-malaikat serta manusia pun seluruhnya melaknatnya. Na'udzubillah min dzalik. Barang siapa nang menjapai ya Nabi, mengikuti lakian lain atau memusut, nah, anu kawan, hatinya nafsu, kemaluannya tegak, si lakian nang punya kelainan seksual tadi, kawannya pada tahu pada kawan ini pindah menyimpang, anu ikan. Bujur ipang tapi hikam jar menjapai ke paha kawan. Menjapai dengan syahwat. Allah laknat, malaikat melaknat, manusia melaknat orang tersebut. Hati-hati mempina ada kawanan lakian pina ketujuh menjapai bian. Hati-hati bian. Japai kacaknya. Na'udzubillah min dzalik. Man massa ghulaman, menjapai, memusut bahasanya, dipusut nah. Sambil nafsunya. Ada lalakian pina putih barasih tadi belasan tahun, parakinya kisah berselaman. Bah berselaman kada dilapasnya aja sambil pusutnya bat tangannya. Itu massa sama, menyentuh, memusut. Syahwatnya Allah laknat, malaikat melaknat, manusia melaknat. Apa arti laknat? Matrudun an rahmatillah, terusir dari rahmat Allah. Apalagi menjapai-japai sampai ke paha lakian, lapau di muka, geli gitu. Hadits yang kelima, qala alaihi assalatu wassalam, man adkhala kubulahu fi duburim ra'atin ba'athahu Allahu yaumal qiyamati wa huwa antanu minal jifah. Nah, ini penting. Barang siapa yang memasukkan kemaluannya atau zakarnya, barang siapa yang memasukkan kemaluannya di dubur perempuan,
Karena Allah menjelaskan maksudnya. Barang siapa yang memasukkan kemaluannya di dubur perempuan, ba'athahullah yaumal qiyamah wa huwa antanu minajifah. Maka niscaya Allah akan bangkitkan orang tersebut. Maka niscaya Allah akan bangkitkan orang tersebut hari kiamat, wa huwa antanu minajifah. Dirinya akan lebih busuk dari bangkai. Nah. Allah akan bangkitkan orang tersebut hari kiamat, dirinya lebih busuk dari bangkai. Ini kenapa dimasukkan hadits ini di ancaman homo? Padahal ini ancaman menggauli perempuan lewat lubang belakang. Apa kaitannya dengan homo? Kalau lawan binian aja, meski bini pian halal, bini pian menjujur, bini pian diharamkan pian menggauli dengan lubang belakangnya atau duburnya, sampai-sampai ancamannya kelak lebih busuk dari bangkai hari kiamat, maka otomatis lebih dahsyat lagi ketika lelakian memasukkan kemaluannya di dubur lakian lain. Itu pengambilan hadits ini jadi masuk bab ancaman homo. Paham lah pian? Pian bisi bini nih, halal bini pian. Bini pian sah, rukun-rukun nikah terpenuhi sudah, sah, ada buku nikah. Tetap walau bini pian halal, pian sebagai suami kada boleh menggauli bini mulai lubang dubur. Halupang anu bipe nyaman lebih rapat, haram. Maka bini ulun bib halal, hak ulun naik. Seberataan boleh digawi pada istri kecuali memasukkan kemaluan ke lubang dubur. Kada boleh. Haram. Ada nasnya, ancamannya. Dan itu menyalahi aturan semesta. Lubang dubur itu gesan mengeluarkan kotoran. Ancamannya jelas. Ancaman bagi mereka yang tetap mengerjakan ini. Anu bipai, anu amun kada kasih itu bipai nang lain luhau aja. Naudzubillah min dzalik. Tetap haram lewat dubur. Walau bini pian, walau istri pian. Jangan bebarang. Lubang yang lain beb, silahkan, kada ada ancamannya. Yang ada ancaman dan larangan tasydid kecaman itu lubang dubur. Nyatakan itu. Kalau istri sendirinya haram bagi suami memasukkan kemaluan lewat lubang dubur, apalagi mereka homoseksual nang memasukkan kemaluannya ke dubur lakian lain. Kayak apa nih tuh marigat? Kada terbayang ulun. Naik bulu kuduk. Alahan pada binatang. Ayam adalah mengawini ayam nang lain sesama jantan. Bungo pada binatang lakian gitu. Kambing tuh kada tapi bakal adalahnya menggauli sesama jantan. Adakah? Dada. Kerak warik tuh nah. Adakah menggauli sesama lelaki yang punya? Bakulai batang lelaki nang lain warik. Kada. Ada lakian manusia bungol pada binatangnya. Binatang je paham ini kada bujur. Kita manusia nang kayak itulah. Bahlul terbalik alam semesta. Ayam tuh pian perhatikan. Sebulan memberi waktu perhatikan kehidupan ayam. Hati nang jantan-jantan tuh. Adalah penanya menggawi sesama jantan. Nang ada berkelahinya pakai taji. Perhatikan sebulan aja tugas. Supaya kesimpulan itu jelas.
Binatang jangan ada menggawi, maulah ada manusia menggawi. Bungol pada ayam. Nah, sebulan perhatikan ayam tuh, kayak ada gawian lah. Supaya paham, binatang jangan ada menggawi itu nah. Pian nang diberi akal menggawi. Na'udzubillah. Bahlul pada binatang. Paham hadis kelima tadi lah. Kalau dengan istri yang halal jadi haramkan lewat dubur, apalagi yang sesama jenis. Karena orang homoseksual itu pasti lewat situ kemana belangnya? Haram. Istri sendiri yang halal aja haram lewat dubur. Apalagi lakian lain. Na'udzubillah min. Ngeri. Jadi kesimpulannya, yang tadi kita bahas dari awal, terjadinya penyimpangan seksual itu banyak sebab. Pertama, eksperimen tadi. Karena saking sugihnya, ini power hartanya melimpah ruah. Seberataan binian sudah dicobainya. Seberataan binian dari suku manapun, warna kulit apapun. Rambut yang hitam, yang pirang, yang merah. Seberataan cobainya. Dari yang hidung mancung sampai pesek, dari Asia sampai Afrika, Amerika, Eropa, cobainya. Saking sugihnya orang ini, karena hendak mencoba-coba permainan lain, terjadilah penyimpangan seksual. Lalaki pulang dihantupnya. Ini kasus terjadinya homo. Dan ini terjadi zaman bahari oleh raja-raja zalim bahari. Selirnya batuyuk ratusan binian dari aneka macam daerah. Muyak rupanya lawan binian. Lalu bukah kalalakian pulang. Na'udzubillah min dzalik. Ada lagi kenapa sampai homo? Karena tak kurung bertahun-tahun di tempat yang sama. Nang dihadapi semua sesama jenis lalakian barataan. Ini pun bahaya. Terjadi penyimpangan seksual. Lakian sedikit pina putih hantupnya sambil menghayal-hayal ini adalah perempuan. Terjadilah perbuatan yang menyimpang. Kenapa? Berkurung bertahun-tahun di tempat yang sama, terkekang dan seberataan jenis laki-laki. Terjadilah homoseksual. Yang ketiga apa? Gara-gara mulai halus menyerap sifat-sifat kewanitaan. Berkawan, bergaul lawan bebinian terus, duduk bercengkrama lawan binian, lalakian ya tadi nih. Sampai minat-minat bebinian dari yang paling kecil sampai terbesar menyerap pada jiwanya, berubah kepribadiannya kayak binian, nafsu juga kepada lalaki. Ini kalau diobati, kayak apa tadi cara? Juram baakan di jembatan ke sungai. Maksudnya ajari inya segala macam hal gawian lakian nang memicu adrenalin. Lajari inya jadi lalaki bujur. Ulah inya ketakutanan dengan hal-hal nang ditakuti oleh umumnya bebinian. Tapi lakian gak ada takut. Inya umpat takutan kayak binian tadi. Lajari, paksakan pada inya hal tersebut. Suruh inya betarsan-tarsanan tadi. Suruh inya salto di tengah jembatan. Suruh inya bermalam di tengah hutan bernyamuk. Suruh inya naik trail, rabah ke situ, tasilahu, biar. Suruh inya main bola, andak jadi pagar betis. Biar. Hal-hal yang memicu adrenalin, lajari. Berubah insya Allah kepribadiannya. Jadi maco pulang. Tontonakan badannya tontonan yang ekstrim. Bela diri. Berkelahian ala lelaki. Hal-hal action yang lain. Supaya jiwa lelakinya muncul lagi dari dalam jiwanya. Jangan dibuli yang kayak itu. Obati. Bawai begaul dengan lelaki yang lain. Bawai beladuman, cap kodok. Ingkuti di tangan. Sedetik sebelum meledak hanyar timbai. Itu adrenalin loh. Nang sumbunya handap tuh. Jangan ditimbai. Timbai hak. Tur jarum. Wah, amunnya masih jiwa wanitanya. Aduh.
Pelajari, maksa supaya jadi lelakinya. Mudah-mudahan yang disampaikan hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita dijauhi dari segala macam hal yang kada diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sedikit membaca tahlil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah